Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'du. Sahabat-sahabat, rekan-rekan mahasiswa STEMIK antar bangsa, Takuli Al-Jabaliniat. Mohon maaf semalam kita ubah melalui e-learning ya, atau dalam bahasa yang lebih keren namanya apa kemarin? Itulah ya. Saya juga baru dengar tuh bahasa. Ternyata di Google juga sudah ada ternyata. Nah, eh, kita akan sedikit ngebahas terkait dengan perkalian matriks ya. Saya izin share dulu. Oke. Iya. Dan semoga teman-teman juga sudah mengerjakan soal yang pertama. Ya, penjumlahan dan pengurangan. Itu saya nggak kumpulin, nggak apa-apa. Karena insya Allah relatif mudah ya. Kecuali kalau ada yang kendala dengan bentuknya persamaan. Ya. Nanti ketika diketahui variabelnya A dan B, kemudian dicari berapa A dan berapa B, kalau ada kendala bisa ditanyain. Tapi di perkalian ini, saya berharap teman-teman nanti ngumpulin hasil latihannya karena saya pengen lihat eh, ada yang kurang tepat atau tidak begitu dalam latihan yang sudah saya kirim. Oke, di perkalian, nah ini di handoutnya memang ada operasi-operasi yang eh, apa yang dituliskan di situ. Operasi pengulangan, penjumlahan dan pengurangan begitu ya. Ini bisa dibaca memenuhi sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kemudian ini yang perkalian matriks. Oke, kita masuk ke sini aja. Nah, di perkalian matriks memang ada yang perlu kita eh, ketahui dulu di awal bahwa dia punya rumus atau bukan punya rumus ya, dia punya eh, syarat nih, syarat bahwa matriks itu baru bisa dikaliin kalau misalkan memenuhi ukuran matriks yang AMN dikali BNK. Baris kali kolom. Dia punya kolom di matriks A dengan baris di matriks B itu sama. Ini M-nya itu baris, N-nya kolom, N baris K kolom. Jadi kalau misalkan N sama N-nya nggak sama, ya maka dia nggak bisa dikerjain. Nah, kemarin tuh ada yang ngejapri tuh. Pak, ini kayaknya soalnya salah deh. Ini dia nih ya. Oke, ini berapa ordonya? Anggap ini matriks A. Ya, ini matriks B. Ya. Maka itu dia A punya barisnya 2, kolomnya 3. Yang B berapa? 2, 2. Oke. Dan sampai sini bisa kebayangkan ya, kira-kira bisa dikerjain apa enggak? Enggak bisa. Karena yang ini N-nya 3, yang ini N-nya 2. Jadi ini enggak sama. Maka ini nggak bisa dikerjain. Saja tidak bisa dikerjakan, itu dikurang. Tidak bisa dikerjakan ya. Nah, gitulah dikerjakan. Ya, jadi buat yang kemarin nanya terkait dengan apakah nomor 2 bisa dikerjain apa tidak, ya jawabannya nggak bisa dikerjain karena memang ordonya beda. Kalau dia bisa dikerjain harusnya diubah. Barisnya 3, kolomnya 2. Kalau barisnya 3, maka nanti bentuknya jadi 1, 2, 2, 1, 1, 2. Jadi kurang begitu. Nah, dikali 2, 1, 1, 2. Nah, gitu ya. Oke, ini saya nggak terusin karena insya Allah kira-kira begitu aja. Kita balik ke sini. Ah, oke. Nih contohnya barisnya 2, ya, kolomnya 3. Jadi memang penting kita untuk mengetahui bahwa ini baris, ya, barisnya 2, ini kolom. Maka A itu punya ordo 2 kali 3, dan B-nya itu 3 baris dan 2 kolom. Maka B 3 kali 2. Nah, ini bisa dikatakan karena apa? Karena ini sama-sama 3. Dapatnya adalah matriks C dengan ordo 2 kali 2. Tuh ya, 2 kali 2. Nah, cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya setiap elemen di baris pertama akan dikalikan dengan elemen di baris kedua. Mohon maaf, baris pertama pada matriks kedua. Jadi baris
Ini saya ubahin warnanya. Ini baris. Dia akan kena dengan kolom pertama. Jadi baris kali kolom. 2 sama 2. Waduh. 1 sama 4. 2 sama 3. Nih ya. 2 kali 2. 1 kali 4. 2 kali 8. Tambahin. Dan seterusnya. Ya. Ini pun sama. 2 kali 5. Kemudian untuk yang kolom keduanya sama. 2 kali 5. 1 kali 3. 2 kali 7. Dan di sini juga sama. 1 kali 2. 3 kali 4. 1 kali 8. Dan seterusnya. Kita dapat di sini. Begitu aja. Ya, jadi semudah itu untuk matriks ya. Dan perkalian terutama. Berarti teman-teman tinggal biasanya karena ini butuh kecermatan dalam mengalihkan, kemudian menentukan mana baris mana kolom. Maka saran saya kalau kemudian nanti soalnya PG, pilihan ganda, dan ternyata jawabannya nggak ada, saya sih prefer untuk kemudian diulang. Setelah diulang itu, teman-teman coba runut lagi dari belakang, dari depan, kira-kira apa yang kelewat, gitu ya. Jadi mudah-mudahan langkah itu bisa membuat teman-teman ketemu, oh ternyata ada yang keselip, gitu ya. Ini ketepatan semua angkanya positif dan semua angkanya bulat. Nanti kalau sudah mulai ada pecahan, kemudian ada yang negatif, gitu mungkin akan membuat lebih tricky ngerjainnya. Gitu. Jadi di situ dan that's why kenapa kemudian saya banyak ngasih latihan soal. Dan latihan soalnya itu cukup langkahnya banyak. Karena dibanding saya ngasih langkah gampang dengan jumlah yang banyak, lebih baik saya ngasih soal yang sedikit, tapi langkahnya dia apa bertahap-tahap begitu. Jika teman-teman satu kali ngerjain soal itu melalui beberapa tahapan gitu ya. Mungkin yang sudah ngelihat contoh soalnya, yang soal-soal latihan yang kemudian saya kasih itu belibet kita kerjainnya pelan-pelan, ujungnya nggak ada jawabannya nggak salah gitu. Nah, saya sengaja ngasih soalnya nggak PG pada latihan soal ini, karena latihan soal PG itu membuat teman-teman menjadi dalam tanda kutip agak boris dengan jawaban. Cuma nanti belakang aja, kalau kita sudah bahas, kita caranya siapa yang jawabannya sama kan gitu. Yang beda pasti bisa dibilang ada langkah yang salah, lebih kurang gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke slide berikutnya. Ini sifat perkaliannya. Di matriks nggak berlaku sifat komutatif. Karena kalau dia dibalik, maka kemudian ordonya akan beda. Ya, tadi contohnya ini kan A-nya 23, B-nya 32. Kalau dibalik, dia akan beda tuh ordonya. Ya. Jadi, dimungkinkan dia tidak berlaku begitu ya. Nah, itu yang nanti juga teman-teman harus apa, jangan jangan mentang-mentang di sifat perkalian umum itu dia kan komutatif ya. Tapi di matriks nggak berlaku. Itu yang pertama, asosiatifnya masih berlaku, distributif juga masih berlaku. Jadi asosiatif masih berlaku, distributif masih berlaku. Nah ini sih semacam teorema aja. Jika A kali B sama dengan 0, maka diantaranya itu bisa A-nya 0, B-nya nggak 0, atau B-nya 0, A-nya nggak 0, atau dua-duanya 0. Bukan hal yang aneh, ya karena emang teoremanya begitu. Kita masuk kepada ini contoh soalnya, eh, ya terkait dengan masih perkalian ya. Lagi-lagi nih kalau kita mau lihat barisnya 2, kolomnya 2, ini barisnya 2, kolomnya 1. Hasil matriksnya berapa? 2 kali 1. Ini. Jadi ketika teman-teman ngerjain perkalian matriks, mencari ini tuh penting untuk memandu jawaban. Ya, memandu jawaban. Jadi kalau emang bentuk jawaban matriksnya itu kayaknya ragu nih, lihat aja nih, bener gak sih ini akan menjadi ordo 2 kali 2 matriksnya atau ordo 2 kali 1 matriksnya gitu ya. Ini pun sama, ini 3 baris, 1 kolom, ini 1 baris, 3 kolom. Maka hasilnya kan jadi matriks 3 kali 3. Ini dia nih, ini matriks 3 kali 3. Gitu ya. Jadi itu cara kita untuk mengecek apakah kemudian
jawaban apa soal kita itu secara ordo matriksnya udah benar. Jadi kalau ordo matriks sudah, oh ini 3 kali 3, sudah, maka perkaliannya begitu. Kan nggak 1 kali 4, 1 kali 5, 1 kali 6, bawahnya ya kan 2 kali 3, 2 kali 5, 2 kali 6 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita pindah lagi ke slide berikutnya, transpose. Oke, di transpose juga eh, cukup sederhana karena dia hanya merubah dari baris ke kolom dan kolom menjadi baris. Ini contohnya ada matriks A, dia punya maaf, 2 baris 3 kolom, 2 baris 3 kolom. Ketika dia ditranspos, ini maka berubah menjadi 3 baris dan 2 kolom. Itu ya, yang awalnya dia di sini kolom jadi baris, yang awalnya baris jadi kolom. Pun kalau dibalikin lagi, ya balik lagi ke matriks A semula. Maka ntar dalam salah satu teoremanya, ini dia, ya suatu matriks transpose yang ditranspose lagi baliknya matriks itu sendiri. Jadi kita coba yang ini. Ini kalau dia ditransposin lagi ya baliknya A lagi. Gitu. Bolak-balik ini ditranspos jadinya ini. Ini kalau ditransposin lagi misalkan gitu ya. AT transpos T gitu. Ya baliknya ke sini lagi. Jauh banget ya. Lengkapan aja. Oke, gitu. Ya, sangat intinya insya Allah sih. Saya termasuk suka dengan soal-soal matriks karena hanya memperjalankan rumus-rumus aja. Ya, dan kan itu sama seperti operasi pada bilangan pada umumnya ya, bedanya bentuknya matriks gitu. Nah, kalau ketemu soal itu di ujian, pokoknya saya wajib bener soal itu. Soal matriks itu wajib bener. Kemudian di operasi itu juga harus wajib bener. Karena gampang, tinggal ngerjain aja. Soalnya kalau rumus-rumus kayak misalkan bangun ruang gitu ya, kalau masih udah lupa rumus volumenya, ya, maka ya udah nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Ini sifatnya tadi sudah ditambahin, saya dikasih tahu. Dalam transpose ketika ada matriks A tambah B transpose itu sama dengan A transpose tambah B transpose. Dan ini bisa. Teorinya begitu. Nah, teman-teman bisa kerjain nanti soal latihannya. Tadi kalau ada soal yang dianggap menurut teman-teman ini kayaknya nggak bisa dikerjain atau jawabannya kok kayaknya ngaco, ya tulisin aja seadanya teman-teman. Saya tidak menganggap bahwa soal ini pasti benar. Ada mungkin ya dia juga memang meminta teman-teman untuk mengatakan tidak bisa dikerjain, gitu ya lebih kurang. Jadi saya dulu diajarin sama guru saya, emang kalau emang soalnya yang salah ya bilang aja soalnya salah. Nanti kita buktikan bareng-bareng kan lebih kurang. Tadi saya sudah sampaikan di poin yang kedua bahwa ini ternyata tidak bisa dikerjakan karena memang ordonya nggak sama atau ordo tidak memenuhi syarat dari perkalian matriks. Kita coba ke bawah ya. Nanti coba lihat ke bawah. Apa deh? Oke. Insya Allah mudah lah ya dan masih dalam teori dua yang tadi, perkalian matriks dan transpose. Kalau akuada berarti kan matriksnya kali matriks A begitu ya. Ini kalau dia bentuknya matriks A kali C sama dengan B, maka teman-teman mencoba menamakan matriks C itu dengan A, B, C, D misalnya. Apa unsur-unsurnya begitu ya. Nanti akan ketemu. Nah, ini juga satu contoh dari matriks A yang dalam bentuk variabel, dan nanti ketemu X dan Y-nya berapa. Sambil mereview materi-materi SMA sebelumnya dan sambil mengingat kembali bagaimana cara mengerjakan soal-soal matriks, semoga pikiran teman-teman juga semakin fresh. Saya pikir itu nanti kita bahas di pertemuan pekan depan. Kalau ada kendala di e-learning kita, teman-teman saya akan kasih tahu email saya untuk kemudian dikirim lewat email. Saya pikir segitu untuk review materi pada kesempatan pertemuan yang kedua ini. Jazakallah, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.